Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok Gria Resiliensi Indonesia bersama saya Leni Suhartati. Saya seorang hipnoterapis, saya seorang mental health counselor, dan saya juga seorang trainer NLP. Teman-teman tahu nggak, sekarang tuh banyak sekali ya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bahkan tanpa disadari mungkin diri kita masing-masing juga mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu yang umumnya sering dikenal atau diketahui masyarakat umum seperti depresi, anxiety atau kecemasan, burnout, compassion fatigue, atau vicarious trauma. Teman-teman tahu nggak, pernah dengar nggak apa sih compassion fatigue itu? Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Sandersan Oni di dalam bukunya yang berjudul Indonesian Mental Health First Aid, itu dibahas tentang compassion fatigue. Apa sih compassion fatigue itu? Compassion fatigue disebabkan oleh penyerapan emosi negatif orang lain. Orang-orang yang mempunyai tugas mendengarkan pengalaman-pengalaman traumatis atau negatif atau terkait dengan penderitaan orang lain. Ataupun yang sering mendengarkan curhatan orang lain mempunyai resiko mengalami compassion fatigue. Menurut Fikli CR tahun 1995, para perawat mempunyai risiko tersebut. Misalnya perawat keluarga yang sakit kronis atau sekedar menjadi teman yang selalu mendengarkan permasalahan orang lain. Gejalanya mirip dengan gejala burnout, yaitu kelelahan, mempertanyakan nilai-nilai dan moral, serta secara keseluruhan mempunyai pandangan negatif terhadap kehidupan. Jika kita tidak cukup pulih dari compassion fatigue, maka lama-kelamaan kita menjadi orang yang tidak peduli dan apatis. Untuk itu, mungkin ada sebagian orang yang berprofesi seperti saya mental health counselor atau hipnoterapis atau psikolog atau psikiater atau orang-orang atau teman-teman yang suka mendengarkan curhatan terkait penderitaan orang lain, itu harus segera dirilis ya teman-teman, emosi negatifnya itu, karena khawatirnya tanpa disadari itu akan terserap oleh pikiran bawah sadar kita. Itu tidak boleh, walaupun kita hanya sekedar mendengarkan curhatan orang lain, itu harus kita rilis, harus dikeluarkan juga. Bisa dengan self hypnosis, meditasi, olah nafas atau grounding, jalan di rumput, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, kali ini tuh saya ingin sharing pengalaman saya, perjalanan saya live di TikTok, my life journey. Bagaimana dengan live di TikTok ini bisa memberikan edukasi, terutama terkait spesifikasi keilmuan yang saya ambil tentang kesehatan mental, hipnoterapis, dan NLP. Dengan live di TikTok ini, saya berharap banyak masyarakat luas yang lebih peduli terhadap kesehatan mental masing-masing. Karena apa teman-teman? Kesehatan mental itu sama pentingnya, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik, jika tangan terluka, berdarah, kita bisa lihat. Kita bisa cepat segera obati, kita bisa langsung bawa ke dokter. Tapi kalau kesehatan mental, teman-teman, itu tidak terlihat. Namun dampaknya, efeknya sangat luar biasa, berbahaya jika tidak segera ditangani. Orang bisa tiba-tiba depresi, menyendiri, mengurung diri, atau yang terburuk bisa ada ide untuk bunuh diri. Untuk itu teman-teman, penting sekali teman-teman untuk segera mengetahui kondisi kesehatan mental masing-masing. Jika dirasa gangguan kesehatan mental yang dialami teman-teman sudah mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mempengaruhi pekerjaan teman-teman, segera hubungi profesional, baik itu psikolog, psikiater, hipnoterapis, atau konselor, atau personal coach yang menangani tentang gangguan kesehatan mental.
teman-teman tidak sendiri, teman-teman itu berharga, layak bahagia, layak didengar. Untuk itu berani jujur pulang ke diri sendiri untuk segera memulihkan luka batin, peristiwa traumatik yang pernah dialami teman-teman sehingga menimbulkan gangguan kesehatan mental. Selain itu saya ingin teman-teman juga jika memiliki skill atau kemampuan atau wawasan terkait spesifik keilmuan, teman-teman bisa sharing edukasi lewat live di TikTok. My life journey saya terkait live di TikTok ini, saya bisa terhubung dengan audiens saya bisa mendapat klien juga dari live di TikTok. Maksud saya waktu itu di sharing di TikTok, saya pernah mendapat klien dari Palembang, sementara domisili saya ada di Tangerang Selatan. Ternyata TikTok itu sangat berpengaruh ya, dan memberikan dampak positif juga, sehingga layanan hipnoterapi saya bisa sampai informasinya di wilayah lain. Oleh sebab itu saya mulai aktif untuk live di TikTok, sehingga saya bisa terhubung dengan audiens, dengan klien-klien yang ingin konsultasi atau hipnoterapi terkait kesehatan mental. Pada live di TikTok ini juga teman-teman bisa melakukan live di TikTok sendiri. Bisa, misalnya teman-teman ingin membuka usaha atau mempunyai keterampilan apapun, contohnya ibu rumah tangga ingin menghasilkan cuan dari rumah dengan berjualan masakan, bisa dengan live di TikTok. Siapa tahu ada calon customer yang melihat dan bisa order. Go live itu bisa klik di bottom, di the bottom corner di pojok bawah ya teman-teman. Ada di video saya ini, teman-teman bisa klik ikonnya Go Live. Teman-teman bisa langsung klik, lalu teman-teman bisa langsung live untuk promosi jualan teman-teman atau mengedukasi tentang hal-hal spesifik yang teman-teman kuasai, sehingga bisa memberikan dampak yang besar dan memiliki manfaat ke masyarakat luas. Dalam hal ini kan belum semuanya tahu ya tentang pentingnya kesehatan mental. Untuk itu teman-teman juga bisa klik Go Live di TikTok di video saya ini, dan teman-teman juga mulai bisa sharing untuk live terkait usaha teman-teman. Apalagi saat ini untuk mendapatkan pekerjaan butuh perjuangan juga. Kita tidak harus menunggu untuk menghasilkan uang atau untuk mencari pekerjaan. Dengan Go Live di TikTok, dengan klik tombol icon Go Live di video saya ini, teman-teman bisa mulai mencari cuan, bisa produktif dari rumah atau dari mana saja, atau bisa juga dengan mengedukasi skill dan kemampuan atau wawasan yang teman-teman miliki, sehingga lebih banyak lagi orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bergabung saat ini di live TikTok saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah khilaf kata. Demikian, terima kasih. Semoga edukasi-edukasi yang saya tayangkan baik melalui postingan, story, atau go live di TikTok saya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.